Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah keindahan tatkala seorang muslim bisa masuk ke bulan Ramadan. Ya, kita nggak tahu apakah kita akan dapat merasakan indahnya bulan Ramadan. Apakah kita akan merasakan tatkala pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, tatkala syaitan-syaitan dibelenggu, tatkala penyeru kepada kebaikan terus menyeru umat manusia untuk berbuat baik. Apakah kita akan sampai di satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Entahlah, kita nggak tahu dengan ajal kita. Tapi yang jelas, kita niat dan kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ya, semua orang akan mempersiapkan sesuatu sesuai dengan pemikiran dia tentang sesuatu tersebut. Contohnya orang yang hendak melakukan perjalanan umroh. Tatkala dalam benak dia akan umroh selama 13 hari. Maka dia akan mempersiapkan segalanya untuk 13 hari. Tatkala dan ada informasi yang disampaikan kepada dia, insya Allah kita di Mekah, di Madinah, nggak dapat makanan dari hotel. Paket yang dibeli hanya paket kamar saja. Sehingga kita akan mempersiapkan lagi. Berarti Anda makan di sana sendiri. Mungkin dia akan bawa rice cooker. Mungkin dia akan bawa abon. Mungkin dia akan bawa hal-hal yang dia perlukan memang. Artinya sesuai bagaimana dia dapat informasi dan sesuai dengan keyakinan dia, maka dia akan mempersiapkan diri. Ramadan pun seperti itu. Sebagian orang berpikiran Ramadan makan. Sehingga yang terjadi, dia akan mempersiapkan untuk makan. Berbuka, sahur. Buka, sahur. Itu yang dalam benak dia. Buka dan sahur. Maka dia akan masak untuk berbuka. Akan masak untuk sahur. Ada yang berpikir, enggak, Ramadan bukan bulan itu. Urusan makan dan minum ini kita sepanjang tahun makan minum. Bulan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang indah di bulan Ramadan ini, subhanallah, Allah menyandingkan antara bulan Ramadan dan Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan ya hampir 1444 tahun yang lalu. Yang sampai hari ini kita baca. Yang jaminan keselamatan umat Islam itu digantungkan kepada bagaimana mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh kita dari jalan kebenaran.
pasti. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, yang Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Subhanallah jamaah. Inilah bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagai apa itu Al-Quran? Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Mereka yang ingin benar jalannya. Mereka yang ingin tidak salah dan tersesat. Apa yang harus dilakukan? Baca Quran. Wabayinat, penjelas. Ada keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh manusia, jelas sekali. Dan pembeda antara hak dan yang batil. Yang benar sama yang salah. Itu di mana? Di Quran. Baru kemudian Allah jelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ahibati fillah. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam atau di Lailatul Qadar. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan penurunan Al-Quran di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Ada 3 pendapat mereka. Ibnu Jauzi mengatakan, pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus. Diturunkan sekaligus yang 30 juz itu di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah dari langit dunia. Di situ dikumpulin secara lengkap. Itu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian disebutkan makna ayat yang tadi kita baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maknanya Allah menurunkan Al-Quran berkaitan dengan kewajiban puasa ini. Dan yang ketiga, awal turunnya Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau di Gua Hira, tatkala mendapatkan wahyu pertama, Iqra, itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu, Quran turun sesuai dengan
keadaan, peristiwa yang terjadi selama 23 tahun. Ahibati fillah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, beliau meriwayatkan dari Wathilah ibn al-Asqa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim awwala lailatin min Ramadan." Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madat min Ramadan. Taurat diturunkan di hari ke-6 dari bulan Ramadan. Wa unzilal Injil li 13 madat min Ramadan. Injil diturunkan di malam ke-23, malam ke-13 dari bulan Ramadan. Wa unzilal Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Dan Quran diturunkan pada 24 hari setelah Ramadan, yakni di bulan Ramadan. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kita semua tahu, Iqra, baca. Tatkala umat Islam membaca Al-Quran, anggap tiap hari satu halaman. Setiap orang yang mengaku muslim tiap hari baca satu halaman, satu, dengan artinya. Atau dia baca satu ayat dengan artinya dia faham. Karena maksud diturunkannya Al-Quran adalah memberikan petunjuk. Yang mau tidak mau, orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu harus faham. Harus mengerti. Kalau dia faham, setiap hari umat Islam baca satu ayat. Oke, insya Allah, ya, gak sampai 20 tahun dia sudah hatam Quran dengan artinya. Dia sudah faham, insya Allah. Satu hari satu ayat. Iya. Kira-kira 20 tahun. Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak melakukan. Lewat 20 tahun dia juga belum menyelesaikan Al-Quran. 30 tahun. Belum juga. 40 tahun belum. Mulai aja belum kadang-kadang. Padahal dia tahu dan dia bisa baca. Ahibati fillah. Di surat Al-Kahfi. Ayat 27. Apa kata Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk membaca. Nah. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Allahu Akbar. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk membaca. Bacakan. Bagaimana dengan kita? Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Beliau meninggal pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Ditinggal umat. Para sahabat melanjutkan perjuangan mereka sendirian. Tanpa ada Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Tapi beliau telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jalan. Lanjutkan perjalanan. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi. Sunnah adalah penjelasan yang menjelaskan dan menerangkan. Tapi kalau kita
ingin petunjuk, ingin selamat, nggak baca Quran, ya gimana mau selamat? Berapa banyak orang yang kena tilang. Lalu alasannya saya nggak tahu. Saya nggak paham dengan rambu-rambu ini. Loh, engkau punya SIM. Seharusnya engkau paham. Dan engkau seorang muslim, seharusnya engkau paham. Maka dalam Al-Quran bagaimana Allah menyebutkan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sejatinya Al-Quran petunjuk untuk semua umat manusia, tapi ternyata tidak semuanya mau mengambil manfaat. Bahkan sebagian mencampakkan Al-Quran. Di surat An-Naml ayat 91-92. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Lanjut, ayat 92. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah yang Dia telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim, dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan darinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Subhanallah. Dan beliau telah bacakan Al-Quran. Beliau bacakan kepada para sahabatnya. Ditulis di dalam lembaran-lembaran. Dinukil oleh generasi selanjutnya. Kemudian seperti itu, dibacakan kepada generasi selanjutnya, dihafal oleh mereka sampai hari ini. Dan tidak ada perubahan di dalam Al-Quran. Itulah yang kita baca. Yang ingin petunjuk, ya kita bicara yang ingin petunjuk ya. Karena tidak semua orang mau petunjuk. Bahkan tidak sedikit di antara umat manusia yang merasa terbebani dengan Al-Quran. Terbebani dengan hukum-hukum, dengan aturan-aturan Al-Quran. Padahal yang menurunkan Al-Quran, Ar-Rahmanir Rahim. Tatkala kita membuka mushaf, yang pertama kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ketemu lagi di Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke Ali Imran, ketemu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tatkala kita membaca An-Nas, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini Quran berlandaskan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan ingin kemudahan buat umat manusia. Cuma sayangnya sebagian orang ini di bulan Ramadan pun dia nggak baca Quran. Bulannya Al-Quran. Oh, kalau sekarang mungkin ya kita lihat di berbagai penjuru dunia, di negeri-negeri mana mereka banyak buat peringatan ini, peringatan itu, peringatan itu. Nih, baca Quran. Nih bulannya Al-Quran. Bukan satu hari harinya Al-Quran. Ada sebagian orang yang sibuk mungkin merayakan nuzul Quran Ramadan. Syahrul Ramadan. Alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan. Bukan satu malam. Memang dia diturunkan di satu malam. Tapi bulannya bulan Ramadan. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Apakah cuma satu hari beliau bersama Al-Quran di bulan Ramadan? Dan bagaimana generasi terbaik umat ini bersama Al-Quran. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal memuji
hamba-hamba pilihannya. Semua hamba Allah Azza wa Jal. Tapi ada hamba-hamba yang istimewa. Kalau kita bicara rakyat Indonesia, semua rakyat Indonesia. Tapi ada rakyat Indonesia yang istimewa. Allah berfirman di surat Fatir ayat 29 dan 30. Apa kata Allah Azza wa Jal? Nah. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka, dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Allahu Akbar. Kita lihat di sini, pujian Allah itu dimulai dengan siapa? Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Inilah sumber hidayah. Sebagian orang berpikir, ya Ustaz, anak ini futur, ini. Baca Quran. Anak punya masalah, baca Quran. Karena ini kitab petunjuk. Bagaimana orang-orang beriman tatkala dibacakan kepada mereka Al-Quran? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Ya, itulah hamba-hamba yang dipuji sama Allah. Mereka mendirikan sholat. Artinya mereka membaca Al-Quran bukan untuk selingan. Mereka membaca Al-Quran bukan untuk mengisi waktu. Tapi mereka membaca Al-Quran untuk mereka amalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Untuk mereka praktekkan hukum-hukum yang ditetapkan di dalamnya. Mereka mendirikan sholat. Mereka berinfak dari apa yang Allah rizkikan. Sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kenapa mereka lakukan itu? Yarjuna tijaratan dan tabur. Mereka berharap perniagaan yang tidak ada ruginya. Allah akan berikan pahala buat mereka. Ahibati fillah. Membaca Al-Quran akan mendapatkan karunia yang besar. Apalagi ketika membaca dengan mentadabburi. Menghayati untuk diamalkan. Bukan membaca hanya sekedar untuk lomba. Membaca untuk menjadi yang terbaik dan terbagus suaranya. Bukan. Ingat Quran kata Nabi SAW, wal Quranu hujjatun laka au alaika. Quran akan dapat menjadi hujjah. Menjadi argumentasi yang membelamu. Atau yang menuntutmu. Ahibati fillah. Abdullah bin Amr bin As. Salah satu sahabat Nabi yang beliau ingin menghatamkan Quran setiap hari. Tapi Nabi kasih waktu dia sudah 7 hari sekali, 7 malam sekali. Dia meriwayatkan hadis bahwa Rasul SAW bersabda, as-siyamu wal Quran, puasa dan Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini dua hal yang berdampingan terus. Kata Nabi SAW, as-siyam wal Quran, puasa dan Quran, yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah, akan memberikan syafaat buat hamba pada hari kiamat. Ya, mungkin kita tidak merasakan manfaat Quran sekarang. Ada orang-orang yang hafal Quran, hidup bersama Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tapi dia mungkin tidak dikenal oleh umat manusia. Dia juga tidak mendapatkan harta yang berlimpah, wala jabatan dan penghormatan. Dia hidup biasa-biasa aja. Karena sejatinya dunia ini nggak cukup untuk membalas buat orang yang membaca Al-Quran. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Nggak lalat ya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udha. Nah, kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayapnya nyamuk, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguh akhir. Tapi kita melihat Allah berikan berlimpah-limpah kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi ini ada orang hafal Quran, mengamalkan Quran, tapi hidupnya susah. Menderita kalau dilihat. Nanti hari kiamat, semua akan hancur lebur. Dan Quran akan memberikan syafaat. Yaqulu siyam. Puasa akan berkata, ay Rabbi, wahai Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar, fasyafi'ni fi. Aku menahan dia dari menyalurkan dari makan, minum, syahwatnya di siang hari. Tolong jadikan aku pemberi syafaat buat dia. Wa yaqul Quran. Quran pun hadir. Membela. Dengan mengatakan mana'tuhun nauma bil-lail. Fasyafi'ni fihi. Aku larang dia. Aku halangi dia dari tidur di malam hari. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di malam hari lebih utama daripada membaca Al-Quran di siang hari. Fasyafi'ni fi. Terima syafaatku. Jadikan aku pemberi syafaat buat dia. Fayusyafa'an. Maka diterima syafaat dari puasa dan kurban. Tapi ada masalah jamaah yang perlu kita renungkan bersama. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Rubba sa'imin laysa lahu hadhun min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Berapa banyak orang yang puasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laysa lahu hadhun min qiyamihi illa as-sahar. Dan berapa banyak orang yang sholat malam, baca Quran tuh dia. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang, capek, lelah. Sedangkan di hadis ini disebutkan, Quran dan puasa akan memberikan syafaat. Itu kalau bacaan Qurannya dan puasanya ada nilai. Yakni diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang yang ikut ujian lulus. Tidak semua orang yang melamar pekerjaan diterima. Enggak. Tapi puasa, bacaan Quran yang memenuhi syarat dan ketentuan, insya Allah akan diterima. Karena ibadah puasa sendiri disyariatkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh hasud kecuali dalam dua perkara. Kita tahu iri ini nggak boleh.
Tapi ternyata ada iri yang boleh. Seperti apa iri yang boleh? Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Hasud kepada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Kemudian Quran ini dia gunakan untuk sholat, untuk beribadah siang malam. Terus dia baca Quran. Kita boleh hasad, ya Allah, kapan aku jadi seperti itu? Kepingin seperti itu. Wa rajulun atahu Allahu malan. Yang kedua, orang yang Allah kasih harta. Bahwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia infakkan hartanya. Dia sedekahkan untuk membantu umat manusia siang malam. Dia bukan menginginkan hartanya, bukan menginginkan hafalan Qur'annya, tapi menginginkan untuk beramal seperti yang dia amalkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tapi sebagian umat meremehkan orang-orang penghafal Quran. Dianggap apa sih urgensinya belajar Quran, ngafalin Quran, apa yang penting paham. Hafalin, pahami, amalkan. Ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini orang-orang. Diangkat tuh orang karena dia menghafal Quran, mengamalkan Al-Quran, diangkat. Dan Allah rendahkan yang lainnya gara-gara hubungannya buruk sama Al-Quran. Ini keagungan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah. Orang yang punya Quran, yang dia baca, yang dia amalkan itu Quran, akan datang tuh pada hari kiamat. Dalam wajah orang yang pucat. Lalu tanya, keluar dari kuburnya disambut dengan orang yang pucat. Tanya, "Ta'rifuni, engkau tahu sama aku?" "Ana sahibuka." "Aku kawanmu," kata dia. "Kawan yang mana ya?" "Quran. Quran yang biasa engkau baca." Subhanallah. Kemudian Quran itu akan minta agar orang ini dikasih perhiasan, dikasih pakaian yang bagus, dikasih yang namanya mahkota, kehormatan buat dia. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Rabbi zidhu." Tambahkan buat dia, dikasih lagi pakaian kehormatan. Kemudian Quran itu berkata, "Ya Rabbi irdu anhu." Wahai Rabbku, ridholah engkau sama orang ini. Ini yang suka baca kitabmu, yang suka membaca firmanmu. Fayuqal iqra warqa. Ya, engkau bacalah. Engkau akan naik derajatmu. Wa yuzadu bi kulli ayatin hasan. Dengan setiap ayat akan ditambah satu kebaikan. Dan kedudukan dia adalah di akhir ayat yang dia baca. Di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus sama Jibril. Dari 12 bulan itu, Rasulullah SAW di bulan Ramadan tadarus sama Jibril. Yakni tadarus, Nabi membacakan kepada Jibril, Jibril menyimak, nanti Jibril membaca, Nabi menyimak. Di bulan Ramadan. Dan di akhir Ramadan, di tahun ke-10 Hijriah, datang lagi Jibril, kemudian tadarus sama Nabi SAW, dan tadarusnya 2 kali. Artinya sampai hatam 2 kali. Di mana Nabi SAW membaca, nanti Jibril menyimak, nanti Jibril membaca, Nabi SAW menyimak. Itu yang namanya fayudarisul Quran. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Puncak kedermawanan beliau itu ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Beliau berjumpa dengan Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Datang Jibril tadi tadarus sama Nabi alaihi salatu wassalam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan Rasulullah SAW benar-benar lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Para ulama menjelaskan, ketika seorang suka membaca Al-Quran, apalagi sama artinya, mentadabburinya, maka hal itu akan berdampak kepada sikap dia. Akan berdampak kepada kejiwaan dia. Akan berefek kepada hati dia. Sehingga dia jadi orang yang dermawan. Jadi orang yang baik. Semakin faham dijelaskan tentang hakikat dunia. Dijelaskan tentang surga, tentang neraka. Bagaimana apabila itu dia baca terus menerus. Sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Para salafus salih. Bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran? Dia kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan bahwa para salafus saleh, mereka punya kepedulian dengan Al-Quran yang berbeda-beda tingkatannya. Yang jelas bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Bukan bulan wisata kuliner. Tapi bulannya Al-Quran. Disebutkan Qatadah, dia biasa menghatamkan setiap 7 malam. Di luar bulan Ramadan. فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ خَتَمَ فِي كُلِّ 3 لَيَالٍ marrah. Ketika datang bulan Ramadan, dia menghatamkan tiap 3 malam. 3 malam hatam Quran. فَإِذَا جَاءَ الْعَشْرُ خَتَمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ marrah. Kalau masuk ke 10 hari akhir bulan Ramadan, maka dia menghatamkan setiap malam. Ya Allah jemaah. Setiap malam hatam Quran. An-Nakh'i. Dia melakukan itu di 10 hari terakhir. Sama menghatamkan tiap malam. Tapi di 20 awal dia menghatamkan tiap 3 malam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana disebutkan Rabi' bin Sulaiman. Kana Muhammad bin Idris Syafi'i. Muhammad bin Idris Syafi'i itu yakhtimu fi syahri Ramadan 60 khatmah. Dia menghatamkan di bulan Ramadan 60 kali hatam. Dan disebutkan sama beliau, ma minha syai'un illa fi salatin. Semuanya dihatamkan dalam salat. Dalam salatnya. Bukan bacaan di luar. Ibn Abdul Hakam meriwayatkan atau menceritakan tentang Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kana Malik idza dakhala Ramadan nafara min qira'atil hadith wa mujalasati ahli ilm. Imam Malik itu kalau masuk bulan Ramadan, dia akan lari pergi meninggalkan kitab hadis. Dia juga nggak akan duduk sama para ulama karena beliau sedang sibuk membaca Al-Quran dari mushaf. Jadi baca dari mushaf. Kemudian disebutkan oleh Abdul Razak tentang gurunya Sufyan Ats-Tsauri, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah. Kalau masuk bulan Ramadan, ya, beliau meninggalkan segala macam bentuk ibadah. Wa aqbala ala tilawatil Quran. Beliau fokus membaca Al-Quran. Jadi mereka benar-benar menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk membaca Al-Quran. Mengkaji Al-Quran. Mempelajari akhlaknya, hukum-hukumnya. Dan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ahibati fillah. Berkaitan dengan
kondisi orang-orang di masa sekarang ini. Ya, kita melihat ada di antara mereka yang kejar target menghatamkan Al-Quran tiap malam. Ada juga yang mungkin hatam tiap 7 malam karena dia mungkin punya kesibukan lainnya. Ada juga yang fokus menghatamkan Al-Quran dengan mentadabburinya sehingga dia menghatamkannya sebulan sekali. Yang penting, apa niatmu Ramadan tahun ini? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 17. Apa kata Allah Azza wa Jal? Naam. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan yang benar? Barakallahu fikum. Baik, dibaca satu ayat lagi di surat Al-Furqan ayat 30. Nah, surat Al-Furqan ayat 30. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ya, itu aduan Nabi SAW tentang kaumnya yang mengabaikan Al-Quran. Ada yang mengabaikan Al-Quran secara total. Dia tidak membacanya sama sekali. Dia sibuk, kalau sekarang mungkin membaca WhatsApp dia. Mengikuti berita. Ya, membaca Twitter. Atau hal-hal yang mungkin hanya untuk memuaskan syahwat dan nafsu. Seharusnya seorang muslim punya waktu membaca Al-Quran. Baik, di antara bentuk orang yang mengabaikan Al-Quran adalah membaca tapi nggak mau memahami. Yang penting aku baca. Quran ini diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Tapi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Bagaimana akan bisa mengamalkan tatkala kita tidak faham, tidak menghayati apa yang kita baca? Taib. Di antara bentuk mengabaikan Al-Quran, nih baca, faham, ngerti, tapi nggak mau diamalkan. Dia mengatakan, oh nggak relevan dengan masa sekarang ini. Udah nggak cocok, beda zamannya. Padahal Quran ini memberikan petunjuk sampai hari dibangkitkannya manusia. Maka jadilah ahlul Quran. Ahlullah wa khasatuh. Allah itu punya keluarga. Siapa keluarga Allah? Ahlullah wa khasatuh. Bukan sekedar orang yang membaca Al-Quran. Tapi mereka membaca, mereka mentadabburi, mereka mengamalkan. Sehingga kelihatan ahlul Quran itu kelihatan. Fulan ahlul Quran. Karena jangan sampai nih. Ada orang yang hafal Quran. Yang mungkin juara 1 dia. Dalam satu perlombaan. Tapi orang memandang fulan hafal Quran. Betul. Ada sanadnya. Dia punya sanad. Dan kita lihat sekarang bagaimana anak-anak yang menghafal Quran, mereka diarahkan untuk mencari sanad. Ya, bagus.
untuk membaca yang lebih bagus lagi, ya, itu diharapkan. Tapi ingat, semua itu hanya sarana. Sarana untuk apa? Sarana agar kita bisa faham Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Ingat, semua fadilah yang berkaitan dengan Al-Quran, itu tatkala kita mengamalkannya. Kita tahu satu huruf 10 kebaikan, dilipat gandakan, turunnya rahmat Allah Azza wa Jal. Bagaimana dari Quran akan memberikan syafaat. Itu kalau diamalin. Kalau enggak, yang ada berantakan kita jemaah. Ahibati fillah. Maka ingat, di antara adab orang yang membaca Al-Quran, yang pertama dianjurkan, hendaklah dia berwudu. Kalau menyentuh mushaf, ya mau tidak mau dia harus suci. Tapi ketika dia tidak menyentuh mushaf, mungkin dia mau menghafal, ya, lebih baik kalau dia bisa, dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian dianjurkan untuk menggunakan siwak, ya. Dia pakai itu siwak, dia bersihkan mulutnya sebelum membaca firman Allah Azza wa Jal. Dianjurkan, ini kita bicara dianjurkan, ya, artinya nggak harus. Kalau bisa dia duduk. Bukan berarti engkau nggak boleh baca Quran dalam kondisi rebahan, boleh. Tapi lebih baik ketika engkau duduk, ya. Ini baca pakai mushaf, ya. Duduk, kemudian menghadap kiblat, penuh dengan kekhusyuan dan ketundukan. Kemudian bacalah dengan memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu awal surat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan tartil dan bacalah dengan tadabbur. Ketika melewatin ayat yang berkaitan dengan azab Allah Azza wa Jal, berhenti engkau. Ngapain? Meminta perlindungan kepada Allah dari azab itu. Ketika engkau melewatin ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah Azza wa Jal, engkau berhenti juga sejenak. Minta rahmat Allah Azza wa Jal. Ketika engkau melewatin ayat, di situ ada perintah untuk bertasbih. Engkau bertasbih. Mau baca sabbihisma rabbikal a'la. Ucapkan subhana rabbiyal a'la. Allah memerintahkan kita untuk bertasbih. Kemudian, ya, dianjurkan untuk memperindah suara. Membacanya. Kemudian, kalau ada yang sedang membaca Al-Quran, usahakan kita menyimaknya. Lalu ketika kita melewati ayat sujud, ada sujud tilawah, ya, kita juga sujud pada waktu itu. Maka ahibati fillah, bulan ini bulannya Al-Quran. Kalau para salafus soleh berlomba-lomba, maka bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Punya rencana apa di bulan Ramadan ini? Rencana makan, rencana liburan. Orang sekarang sedang sibuk mudik. Oh, nanti akan mungkin di tanggal sekian ya. Selesaikan. Tapi engkau punya acara yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh. Gimana gak bersungguh-sungguh? Di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu namanya Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran Azim kepada Nabi SAW. Lalu kita bersantai ria. Ahibati fillah. Yang terakhir. Seorang muslim tatkala tidak punya rencana, tidak punya planning yang jelas, terkadang dia akan banyak diganggu dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak perlu. Tapi ketika dia punya rencana yang jelas, sehingga apabila ada kegiatan, ada aktivitas lain, apabila tidak sesuai dengan rencananya, aktivitas ini yang ditinggalkan. Maka harapan Ana, semuanya bisa menghatamkan Al-Quran dengan artinya. Tadi mungkin ada yang orang macam-macam, jadi nggak bisa disatukan ya. Al-Imam Ibnu Jauzi ketika beliau menyebutkan bagaimana para salafus saleh menghatamkan Al-Quran, disebutkan ada yang mereka ingin menghatamkannya
ada mereka yang ingin mentadabburinya. Sehingga mentadabburi butuh waktu lebih banyak. Kalau dikatakan, ya Allah Ustaz, waktunya nggak cukup. Cukup. Kalau sehari engkau 1 jam baca, atau anggap 2 jam 1 hari, 1 juz, insya Allah cukup. Nanti ditambah lagi selesai Ramadan. Tapi intinya di bulan Ramadan, kau punya waktu khusus untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Nah Ustadz, jazakallahu khairan ya Ustadz. Ana baca pertanyaan yang pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustadz Hafizakallah, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Bagaimana dengan jika kita berinfak untuk para penghafal Al-Quran Ustadz? Apakah kita bisa mendapatkan pahala menghafal Al-Quran yang mereka untuk bekal kita di akhirat nanti Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Ahibati fillah. Kalau bicara rahmat Allah Azza wa Jal, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nabi juga alaihi salatu wasallam menyebutkan ya, tentang bagaimana beramal. Kalau bicara tadi, seorang yang mempersiapkan para penghafal Quran, dia membiayai, apakah dia akan dapat bagian pahala? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempersiapkan seorang untuk berjihad di jalan Allah, maka dia telah perang. Jadi orang mempersiapkan seseorang untuk berperang, itu telah berperang. Dan insya Allah, tatkala kita mempersiapkan kebaikan untuk orang lain, kita dapat bagian dari pahala itu. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain kepada perbuatan baik, dia mendapatkan pahala seperti orang itu. Cuma bicara bagiannya berapa, bagaimana kondisinya, dan jelas Allah akan memberikan pahala yang sangat besar sekali. 1 dilipat gandakan jadi 10, 10 bisa dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Allah wasi'un alim. Sehingga bagi orang, kalau bicara di antara yang tidak putus amalannya, kalau bicara 3 ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Mungkin dikatakan, ana nggak punya ilmu, tapi ana memfasilitasi bagaimana ilmu yang bermanfaat bisa disampaikan. Ana membiayai anak-anak itu supaya dapat ilmu yang bermanfaat, sehingga mereka mengamalkannya. Ana berharap pahala itu, berharaplah pahala dari Allah. Karena Allah wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya Allah, jazakumullah khairan ya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Suami anak kadang rajin, kadang malas sholat berjamaah di masjid. Kalau diingatkan malah suka ngomel dengan alasan lagi nggak mood. Kalau anak nasihatin suami, apakah anak termasuk menggurui suami Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, al-iman yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah dan kadang-kala berkurang dia. Dan Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan, inna likulli amalin syirrah wa fatrah. Setiap amalan itu ada masa membaranya, semangat. Tapi ada masa loyonya, redup. Apa tugas istri tatkala mendapati suami sedang redup cahayanya, sedang lemah imannya? Maka fokuskan kepada yang wajib. Karena ada kondisi orang ini, kalau dipaksain mengamalkan yang sunnah, akhirnya nanti berantakan dia.
Ketika imannya rendah, fokuskan kepada yang wajib-wajib saja. Yang haram tinggalkan, yang sunnah tahan dulu. Yang wajib-wajib saja. Setelah imannya kembali menguat, ajak suaminya berzikir, ajak suaminya baca Quran. Di rumah nih umpamanya dia belum mau ke masjid, oke lah. Dengan harapannya ketika imannya kuat dia kembali ke rumah Allah Azza wa Jalla. Yang penting bagaimana dia sholat tepat waktu, anggap seperti itu ketika dia di rumah. Kalau bisa di masjid, alhamdulillah. Apabila seorang istri mengajak atau menganjurkan suaminya untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla, apakah itu disebut menggurui? Sebenarnya tidak. Kita itu diperintahkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kadangkala suami melihat istrinya yang lemah imannya, yang turun semangatnya. Kadangkala istri melihat suaminya seperti itu. Apakah dibiarkan? Tidak. Watawasau bil haq. Saling mengingatkan kepada kebenaran. Untuk menetapi kebenaran. Dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Dan memang orang kalau memberikan arahan kepada orang lain untuk berbuat baik, biasanya dia akan dibenci. Dia akan dimusuhin. Bahkan mungkin dia akan dimarahin. Maka engkau sabar dan berusaha untuk memilih waktu yang tepat. Tempat yang tepat pula, sehingga suami tidak merasa dilecehkan. Bahasa yang indah, yang penuh penghormatan kepada suami, dengan harapan dia tahu bahwa istrinya menginginkan kebaikan buat dia. Sambil didoakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan ya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita baru kelar baca Al-Quran atau baru tuntas khatam Quran Ustadz, lalu kita pasang di status kita, apakah itu bisa langsung dikatakan ria Ustadz yang langsung menghapus amal? Atau apakah mungkin Ustadz jika kita mungkin melihat seseorang pasang status seperti itu, apakah mungkin niatnya untuk memberi contoh atau memotivasi yang lain Ustadz? Mau nasihatnya Ustadz. Demikian Ustadz, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Dan kalau bicara seorang melakukan itu, coba kita, ini kalau bicara kita, jangan. Kalau bicara seorang muslim, menghindari hal itu. Ada amalan-amalan yang perlu disembunyikan. Dan ada amalan-amalan yang perlu dijelaskan agar orang tahu, melihat, sehingga mereka bersemangat. Jadi kalau bicara, siapa sih engkau? Apakah engkau seorang tokoh yang diikutin oleh banyak orang? Sehingga tatkala engkau berbuat terang-terangan, harapannya orang itu ikut. Boleh jadi. Tapi kalau engkau bukan tokoh, engkau bukan sosok yang memiliki pengikut, lalu engkau menunjukkan, engkau mengamalkan amalan itu, boleh jadi nanti jadi ria gitu. Tapi sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Memang kalau bicara tanda-tanda orang ria itu, ya dia ingin diketahui amalan dia. Ada orang yang beramal sembunyi-sembunyi, subhanallah jamaah. Ana baca di kitab Ibn Abi Dunya berkaitan dengan niat. Ini ada kisah Israiliyat. Ada seorang ahli ibadah yang beribadah di dalam gua selama 40 atau 50 tahun. Beribadah di gua. Lalu Allah perintahkan dia untuk disiksa, diazab, dimasukkan ke neraka. Heran malaikat, ya Allah, ini hambamu beribadah sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu di dalam gua situ dia beribadah. Kenapa dia jadi diazab? Maka dikatakan, iya, memang secara fisik dia beribadah sembunyi-sembunyi, tapi hatinya dia ingin ibadah dia diketahui orang. Jadi kita perlu jaga hati. Ada orang yang ibadahnya terang-terangan, dilihat orang, tapi dia ikhlas. Ada orang yang sembunyi-sembunyi, tapi ternyata hatinya nggak ikhlas. Jadi intinya di amalan hati. Tatkala kita melihat kawan kita
mamanya bikin status dia alhamdulillah sudah selesai 1 juz. Boleh jadi tujuannya memang buat kawan-kawan dia yang punya nomor dia itu, mereka juga semangat gitu loh. Ayo aku hari ini alhamdulillah sudah selesai 1 juz, kalian gimana? Ini dalam rangka memotivasi nggak apa-apa. Tapi ada orang yang tadi hanya sekedar pamer. Jadi kembali kepada hatinya dan usahakan ada amalan-amalan yang tidak perlu diketahui oleh orang dengan harapan Allah menerima amalan kita. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Barakallahu fikum. Namun Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, menyambung mengenai ria Ustaz. Nah, Seperti yang kita tahu bahwa baca Quran itu kan amalannya besar ya Ustaz ya, karena di dalamnya satu huruf itu ada 10 kebaikan, sedangkan yang kita baca demikian banyak hurufnya gitu Ustaz. Jika kita sudah terlanjur berbuat ria Ustaz, apakah ada cara biar amalan yang besar itu kita bisa ambil kembali Ustaz? Mungkin Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. barakallahu fiik. Nah, kita tahu taubat jamaah. Orang yang bertobat itu bukan 0. Orang yang bertobat kemudian dia memperbaiki amalannya, Allah akan jadikan keburukan-keburukan dia itu jadi pahala. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Furqan. Nah, di ayat surat Al-Furqan ayat 70. Nah, ayat 70-71. Coba kita baca ayat ini agar kita tahu bagaimana besarnya karunia Allah Azza wa Jalla. Nah, tafadhal. Surat Al-Furqan ayat 70-71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Barakallahu fiik. Jadi insya Allah orang yang punya catatan hitam, riya itu termasuk dosa. Bahkan kita tahu dosa riya ini sangat menakutkan. Apabila orang ini riya, kemudian yang jelas amalannya gugur, jadi dosa. Kemudian dia bertobat dan beramal saleh, apa yang akan terjadi? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Dosa-dosa itu diganti jadi kebaikan. Jadi kalau dia punya 10 dosa, dia punya 1000 dosa, dengan dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, itu dirubah jadi kebaikan. Jadi jangan khawatir. Ketika seorang pernah berbuat riya, pernah melakukan kesyirikan, pernah melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka yang terjadi apa? Allah akan ganti tumpukan dosa itu dengan tumpukan pahala. Asalkan benar-benar dia bertobat kepada Allah dan syarat ketentuan taubat terpenuhi. Dia menyesal, dia meninggalkan, dia bertekad untuk tidak mengulangi.
Dan Allah itu sangat suka dengan hambanya yang taubat kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Insyaallah jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, ketika kita sudah ada planning dan target untuk khatam di bulan Ramadan, Ustaz, sudah pasang niat dengan kondisi keadaan tidak tercapai, apakah sudah mendapat pahala Ustaz? Terkadang ada rasa bersalah dan hampa dari tahun ke tahun, target tidak selalu mulus tercapai Ustaz. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Masya Allah, Masya Allah. Ya jamaah, dunia ini milik 4 orang. Kata Nabi SAW. 2 yang baik, 2 yang buruk. 2 yang baik ini ada 1 orang yang Allah kasih ilmu, Allah kasih harta. Sehingga dia berinfak dengan hartanya yang dia miliki atas arahan ilmu dia. Ini bi'arfa'il manazil. Ini kedudukan yang paling tinggi orang ini. Yang kedua, ada orang yang punya ilmu gak punya harta. Tapi dia kepingin, kalau aku punya rizki, aku akan seperti fulan, ini itu. Kata Nabi SAW, fahuwa fil ajri sawa. Itu pahalanya sama. Gara-gara dia punya niat. Kepingin seperti itu. Adapun yang buruk ini ada 1 orang yang Allah kasih harta, nggak Allah kasih ilmu. Akhirnya dengan hartanya dia semakin tersesat. Dia gunakan untuk kemaksiatan. Yang keempat, nih orang nggak punya harta, nggak punya ilmu. Dia kepingin kalau punya harta dia akan lakukan seperti fulan yang berbuat dosa itu. Sama dosanya padahal dia belum berbuat. Gara-gara apa? Niat dan tekad. Maka seorang yang punya niat dan tekad yang benar, insya Allah walaupun tidak terlaksana dikarenakan adanya banyak penghalang umpamanya, pahala tetap ditulis. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang ingin berbuat kebaikan lalu dia nggak ngamalin, belum bisa diamalkan karena ada halangan, maka ditulis kebaikan buat dia. Cerita Nabi SAW yang perang Tabuk ya. Kita sudah kaji bersama ketika membahas sirah Nabawiyah. Bagaimana ada sahabat-sahabat yang nggak bisa ikut perang. Akhirnya ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, beliau menjelaskan kepada para sahabat yang ikut perang, inna bil madinati la rijalan. Di kota Madinah ada laki-laki. Beberapa laki-laki. Masirtum masiran. Wala qata'tum wadiyan. Tidak ada satu jalan yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah yang kalian potong. Melainkan mereka bersama kalian dalam pahala. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Wahum bil Madinah. Mereka di Madinah ya Rasulullah. Wahum bil Madinah. Mereka gak ikut capek, gak ikut lelah, gak ikut kepanasan, gak ikut kelaparan, gak ikut sakit. Iya, wahum bil Madinah. Habasahumul uzur. Mereka punya uzur, punya alasan kenapa gak bisa berangkat. Maka buat orang yang punya target kebaikan, niatkan yang benar. Niat baik itu yang puncaknya gitu. Semoga dengan cara itu Allah kuatkan. Tapi jangan niat baik menghayal ya, bukan. Bukan berangan-angan. Tapi dia memang punya niat, dia rencanakan. Kalaupun luput, luput sedikit lah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah orang yang sudah meninggal dan meninggalkan hutang puasa maka puasanya harus diqodho Ustaz oleh ahli warisnya? Dan bagaimana jika ahli waris tidak mengetahui berapa banyak hutang puasanya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan qadha puasa buat orang yang meninggal di dunia. Ini ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat itu bisa diqadha kalau puasa nazar. Pendapat yang kedua, itu diqadha apabila dia punya kemampuan untuk mengqadha, kemudian dia tidak mengqadhanya. Ini puasa yang ditinggalkan karena alasan. Karena ada alasan. Umpamanya orang itu karena sakit atau karena datang bulan, seperti itu. Kemudian dia belum sempat, seperti seorang wanita yang datang bulan umpamanya. Kemudian dia punya waktu untuk mengqadha di bulan Syawal.
di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tapi dia nggak mengqadha, tahu-tahu dia mati. Jadi masih ada utang. Utang ini kan ada kesempatan dia membayarnya, tapi karena dia menunda-nunda akhirnya nggak bayar. Inilah yang bisa diqadha oleh keluarganya. Adapun umpamanya kalau dia sakit di bulan Ramadan, kemudian sakit terus, Syawal meninggal dunia. Ya, dia nggak perlu mengqadha. Karena memang dia belum punya waktu untuk mengqadha karena dia sakit terus. Artinya dia dalam kondisi yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Adapun kalau dikatakan keluarganya nggak tahu dengan jumlah yang dia tinggalkan, dia dikira-kira sebenarnya berapa yang ditinggalkan. Ini ingat berkaitan dengan utang puasa yang ditinggalkan karena alasan yang syariat. Dan kondisinya seperti tadi disebutkan. Dia punya kesempatan mengqadha, tapi dia belum sempat mengqadha, dia meninggal dunia. Tapi kalau orang yang tidak punya kesempatan mengqadha, seperti dia meninggal di bulan Ramadan, dia nggak puasa, tahu-tahu meninggal tanggal 27 Ramadan umpamanya. Ya sudah, dia nggak punya kewajiban mengqadha sebenarnya. Berbeda dengan orang yang memang sakit menaun, yang memang dia diharapkan sembuh, ya dia bukan mengqadha. Dia cukup dengan membayar fidyah. Hadza wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana untuk orang tua jika tidak mempunyai keturunan Ustadz mengenai amal jariahnya, ilmu bermanfaat, terus doa anak yang soleh Ustadz? Apakah hanya 2 poin saja yang sudah cukup untuk yang tidak mempunyai keturunan Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik, ahibati fillah. Aisyah nggak punya anak ya. Kemudian Sofiyah nggak punya anak. Zainab bintu Jahsh nggak punya anak. Kemudian siapa lagi, ada banyak istri-istri Nabi yang nggak punya anak. Jangan hal ini menjadi penghalang engkau untuk berbuat baik. Pintu surga itu ada 8. Ya kita berusaha untuk masuk dari semua pintu itu. Tapi tatkala engkau memang terhalang dari satu pintu, ya udah jangan berhenti di sana, cari yang lainnya. Kalau berkata orang yang meninggal dunia, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3. Putus amalnya kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan. Belum tentu yang punya anak didoakan sama anaknya, belum tentu. Maka Nabi alaihissalam sebutkan awaladin soleh. Karena berapa banyak anak yang durhaka sama orang tuanya, kok bicara mendoakan orang tuanya. Ketemu orang tuanya nggak mau. Orang tuanya ditaruh di panti jompo, dia tinggal dan dia lupakan. Mau berdoa buat orang tuanya, dia lupakan orang tuanya. Jadi apabila seorang mau punya anak, tolong berdoa, berniat punya anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Itu doanya para nabi. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Nabi Zakaria, dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Bukan sembarang anak keturunan. Kalau memang nggak dikasih anak keturunan, cari pintu-pintu kebaikan lainnya. Boleh jadi dia nggak punya anak keturunan, tapi dia membiayai anak-anak yang sekolah. Sehingga anak itu mendoakan. Karena dia seperti ibunya dia sendiri, seperti bapak dia sendiri. Walaupun bukan bapak kandung sebenarnya, tapi bapak dalam ilmu umpamanya. Karena dia yang memberikan biaya semua, dia akan doakan. Dan doanya akan nyampe. Jadi tetap bisa mendapatkan doa. Walaupun bukan dari anak kandung dia. Yang penting orang atau anak itu mendoakannya. Jadi apabila engkau tidak mampu mendapatkan anak soleh, karena memang sampai meninggal gak punya anak, paling gak engkau menciptakan anak-anak yang soleh, anak-anak didik yang soleh, atau anak-anak asuh yang soleh, yang juga akan tetap mendoakan. Bicara ilmu yang bermanfaat, engkau berusaha. Aku punya kelemahan di sini. Bayangkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anda belum pernah dapat Aisyah itu mohon kepada Nabi SAW agar didoakan punya anak. Enggak. Artinya dia menerima dengan kondisi yang ada. Tapi dia cari pintu yang lainnya. Diajarkan hadis Nabi SAW. Dia juga punya sedekah jariyah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk sholat tarawih,
sunnah Rasul itu dikerjakan kapan dan apa sama dengan sholat tahajud ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau kita lihat salat tarawihnya Nabi alaihi salatu wassalam, itu memang diakhirkan. Jadi bukan habis isya langsung, tapi diakhirkan. Bagaimana diceritakan ketika Nabi SAW berjamaah. Beliau nggak berjamaah, beliau sholat sendiri. Kemudian sahabat ikut sholatnya Nabi SAW. Nggak semua orang tahu, karena mereka habis sholat isya pulang. Keesokan harinya, tambah banyak yang dengar. Akhirnya mereka mau ikut sholat Nabi SAW. Jadi lebih baik agak diakhirkan. Bahkan di masa para sahabat pun mereka sholat isyanya diakhirkan. Jadi antara maghrib dengan isya itu ada waktu cukup lama sehingga orang-orang bisa ke rumahnya, mungkin istirahat di rumahnya, yang mau makan-makan. Nanti mereka datang ke masjid lagi untuk isya lanjut tarawih seperti itu. Jadi intinya sholat tarawih itu adalah sholat malam yang dilakukan di malam hari. Dan juga di situ ada sholat witir di mana ditutup dengan ganjil ya. Rasul SAW melaksanakannya seperti tadi disebutkan. Cuma Nabi SAW 3 malam saja beliau sempat jadi imam. Setelah itu beliau nggak mau lagi jadi imam. Beliau takut sholat itu diwajibkan. Di masa Abu Bakar Siddiq juga tidak disatukan imamnya. Ya ada orang sholat dengan beberapa orang yang di sana di masjid seperti itu. Di masa Umar bin Khattab digabungkan dengan satu imam, artinya mereka sholat berjamaah di Masjid Nabawi ketika malam-malam Ramadan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ingat sholat tarawih ini nggak harus berjamaah, nggak harus di masjid. Sehingga jangan sampai ada pemikiran, aduh Ustaz, Anda nggak bisa tarawih Ustaz, soalnya Anda kerja. Anda sampai rumah, pulang kerja, udah bubar sholat tarawihnya. Engkau sholat sendiri. Waktunya sampai waktu fajar terbit. Jadi kalau engkau kerja mau pulang jam 9 malam, jam 10 malam, udah bubaran masjid, engkau sholat sendiri di rumahmu, nggak apa-apa. Atau sholat di tempat kerjamu. Ngomong sama teman-teman yang mamanya karyawan toko atau apa, udahlah kita tutup toko, bismillah, sebelum pulang sholat tarawih dulu. Di rumah sana, di tokonya sholat tarawih. Boleh jadi mereka yang paling pintar bacaan Qur'annya, dia yang jadi imam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ustadz, tadi disampaikan bahwa selama di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadarus dengan Jibril alaihi salam. Pertanyaan Ustadz, apakah ada baiknya kita menggunakan cara yang sama gitu Ustadz, khatam dengan secara bergantian menyimak dan yang satunya membaca Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara tadarus, boleh laksanakan tadarus. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Mereka membaca kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka bertadarus ya, mereka mengkaji. Karena bicara bukan bicara sekedar menyelesaikan bacaannya, tapi bagaimana memahami dan mengamalkannya nantinya seperti itu. Dan Nabi SAW kadangkala beliau minta kepada para sahabat untuk bacakan Quran. Sebagaimana kisah beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra alayya, bacakan kepada aku. Baca, Nabi nyimak gitu. Jadi bicara tadarus silahkan orang yang mau baca dengan tadarus, mau baca sendiri, artinya hal ini semuanya diperbolehkan. Memang kalau baca secara tadarus boleh jadi waktunya lebih panjang daripada dia membaca sendiri. Karena bacaan kawannya kadangkala masih buruk ya, masih lambat, masih banyak harus perbaikan. Kalau kita bicara tadarus bersama kawan-kawan kita, kalau dia baca sendiri mungkin yang bacanya udah lancar dia akan lebih cepat lagi. Cuma kalau bisa tadi jangan sekedar targetnya menghatamkan hurufnya, tapi menghatamkan makna kemudian mengamalkannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan wa sahlan. Ustadz Hafizakallah, dalam Ramadan, manakah yang lebih utama Ustadz? Membaca Al-Quran beberapa kali atau sekali saja namun disertai dengan tadabur Ustadz? Dan mohon rekomendasi kitab tafsir untuk pemula Ustadz. Demikian Ustadz, jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, subhanallah jamaah ya. Ana akan bacakan ucapan Ibnul Jauzi sebentar. Tadi ana baca. Iya. Ibnul Jauzi mengatakan, kana fi salaf man yakhtim fi kulli yawmin wa laylah. Dari kalangan salafus saleh ada yang menghatamkan setiap malam, setiap hari dan setiap malam. Waqad kana Uthman radhiyallahu anhu yakhtim fil witr. Sahabat Nabi Uthman bin Affan dalam satu witir dia hatam. Dan ada yang menghatamkan 2 kali hatam. Imam Syafi'i disebutkan beliau menghatamkan Quran 60 kali di bulan Ramadan. Ada yang hatam 3 malam. Maka disebutkan di sini. Ada yang hatam 3 kali hatam dalam sehari semalam. Wahaula biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah ketakutan umurnya sudah tinggal sedikit, dia bersungguh-sungguh. Ada di antara mereka yang hatam tiap pekan. Karena mereka punya kesibukan mengajarkan ilmu. Masih punya kesibukan mengajarkan ilmu. Dan wa minhum man kana yahtim kulla syahr. Dan di antara mereka yang hatam cuma tiap bulan dia hatam. Tujuannya apa? Iqbalan ala tadabbur. Karena dia lebih fokus kepada tadabbur. Maka kondisi orang berbeda-beda. Semuanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau sekedar kepingin hatam ya hatam. Tapi kalau bicara tadabbur ya nggak mungkin orang bisa cepat-cepat. Kalau engkau belum pernah mentadabburi Al-Quran sama sekali full, maka nasihat ana Ramadan ini kau khususkan untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Selesai. Jadi nanti engkau baca Quran sudah ada faham-fahamnya sedikit ya. Tapi usahakan dengan mentadabburinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, apa hukumnya meminum pil penunda haid agar bisa berpuasa Ramadan dengan penuh Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Iya jamaah. Berkaitan dengan meminum pil penunda haid. Kalau kita tahu ya hukum asalnya boleh-boleh aja ya minum itu. Tapi kalau ternyata hal itu membahayakan dirinya, jadi nggak boleh. Kecuali karena kondisi terpaksa. Dan kita tahu meminum sesuatu yang bertentangan dengan tabiat manusia, dengan fitrah manusia, itu akan berbahaya. Artinya dokter tidak menganjurkan. Dokter yang mau udah minum katanya. Enggak. Karena wanita itu secara fisik sudah ada ketetapan dari Allah, dia harus datang bulan. Kalau nggak datang bulan akan membahayakan dia. Penundaan itu sebenarnya membahayakan. Allahu a'lam ya. Mungkin kalau ana salah nanti mungkin bisa dikasih arahan buat teman-teman yang paham ya. Artinya efek dari minum hal itu. Makanya ketika orang umroh, oke lah para ulama menyebutkan ketika umroh kan memang terpaksa karena memang hal itu akan ya kalau dia tetap datang bulan akhirnya dia pulang belum melaksanakan umroh sedangkan waktunya sangat pendek ya walaupun memang ada bahayanya lah buat dia kadangkala. Tapi kalau bulan Ramadan kan sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi darurat ya buat dia karena memang kalau dia nggak bisa puasa ya udah dia gantikan di hari-hari lainnya sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentang hal itu. Tapi kalau dia mau minum pil penunda haid asalkan tidak membahayakan dia maka mubah-mubah aja menurut sebagian ulama. Tapi sebagian lainnya tidak menganjurkan karena membahayakan dia. Tapi kalau Anda boleh tanya gimana efek dari minum pil tersebut? Ada yang bilang sih jadi perubahan siklus haidnya Ustadz. Tidak membahayakan dia? Wallahu a'lam Ustadz. Intinya tadi, ketika itu tidak membahayakan, mubah-mubah aja.
Tapi ketika itu dapat membahayakan kesehatan dia nantinya, karena menentang sesuatu yang sudah ditetapkan sama Allah Azza wa Jal, yang dikhawatirkan akan membahayakan dia nanti ke depan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, jika kita membaca Al-Quran beserta artinya, tapi belum membekas di hati Ustaz, apa itu berarti ada yang salah di hati kita Ustaz, atau kitanya yang belum bisa mentadaburinya dengan benar Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan orang yang belum bisa menghayati bacaan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Di dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah Quran, itu ada peringatan. Buat siapa? Buat orang yang punya hati. Buat orang yang menyimak dengan nyaman. Dan dia hadir gitu. Kalau sekedar membaca, subhanallah, anak terus terang, anak sendiri membaca Quran. Kadang-kadang baca satu halaman itu, pikiran kita kemana? Kita baca memang. Baca, tapi ya Allah, kok kayak belum baca gitu. Karena hati kita nggak hadir di sana. Kita tidak menyimak, maka dianjurkan ketika membaca sambil menyimak. Bacaan itu bukan hanya dengan tanpa suara, dengan suara kau dengarkan sendiri dan hadir. Jadi kondisinya memang ya ada masalah dengan kita. Oleh karena itu berdoa minta sama Allah agar difahamkan agama, minta ditambahkan ilmu ya. Baca doa yang diajarkan oleh atau yang dibaca oleh Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, minta dilapangkan dadanya. Sehingga tatkala kita membaca Al-Quran, kita benar-benar dapat memahaminya, kemudian paling tidak ada bekas gitu. Karena kadang-kala ada orang baca juga nggak membekas gitu. Apa tadi yang kau baca? Apa ya? Wallahu a'lam. Perlu kita ulangi. Dengan menghadirkan hati, konsentrasi, dan minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh bersedekah dengan niat untuk kesembuhan Ustadz? Afwan Ustadz, sekalian Ustadz, kebetulan pertanyaannya mengenai ini. Ana minta doa Ustadz, kebetulan anak-anak yang jauh di sana lagi sakit Ustadz. Oh, Masya Allah. Syafahallah syifaan ajilan. Nah, syafahallah syifaan ajilan. Ya jemaah, kalau bicara, ingat di antara amalan-amalan yang disyariatkan itu ada manfaatnya untuk duniawi. Tapi ketahuilah ketika seorang niat, jangan berharap faedah duniawi aja. Engkau tahu faedahnya sedekah ini bisa menyembuhkan. Lalu kita beramal minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan itu, kita berharap dijauhkan dari api neraka. Itu yang jadi tujuan utama. Ini yang dunia ikut. Tapi kalau niatmu cuma kepingin kesembuhan, ya udah nggak dapat apa-apa di akhirat. Karena memang dia beramal minta kesembuhan. Dan memang ada manfaatnya dari sedekah tersebut. Bukan riya, dia enggak, tapi dia minta manfaat duniawi saja. Maka buat yang bersedekah, engkau minta karunia Allah, minta kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan cuma meminta kesembuhan saja, tapi minta supaya sedekahnya ini menyelamatkan dia dari api neraka, kemudian dia dihindarkan dari berbagai bala dan musibah nanti di akhirat ya. Jadi akhirat yang jadi tujuan dia, dunia akan ikut. Tapi kalau tujuanmu cuma dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Bagaimana kalau dua, akhirat sama dunia? Ya para ulama menjelaskan kalau tujuanmu akhirat plus minta dunia, ya insya Allah kalau yang dunia dikasih, alhamdulillah. Kalau enggak, ya akan mengurangi pahalamu. Karena niatnya memang minta dunia dan minta akhirat tadi sebenarnya. Jadi usahakan kita bisa fokus minta sama Allah untuk akhirat kita, dunia akan ikut. Tapi kalau enggak, ya tidak akan sesempurna orang yang sedekah hanya meminta
karunia Allah dan minta urusan akhirat. Dan semoga Allah menyembuhkan kita dari berbagai penyakit jamaah. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa untuk kesembuhan kita di bulan Ramadan ini, orang tua kita, anak-anak kita. Bukan kesembuhan fisiknya, tapi kesembuhan hatinya juga. Karena ada orang yang sembuh fisiknya, tapi hatinya nggak sembuh sehingga dia tidak berpuasa. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.